Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya RC Priadi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah proyek DKP 3 tentang perancangan promosi objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Baik, sebelum saya mengulas atau menjelaskan tentang konsep-konsep yang akan saya pakai nantinya, saya akan mengulas sedikit tentang Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Jadi, Benteng Kota Besar ini merupakan bangunan peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Berdasarkan catatan sejarah di Balai Arkeologi, benteng ini dibangun selama lebih kurang 17 tahun. Pembangunan tersebut dimulai pada abad ke-17 Masehi sekitar tahun 1780. Orang yang membangun benteng ini adalah Sultan Mahmud Badaruddin I pada tahun 1724 sampai 1758 dan diteruskan oleh sang putranya yaitu Sultan Muhammad Baharuddin. Lalu yang selanjutnya, rumusan masalah. Sebagai salah satu kota terbesar yang ada di Sumatera Selatan, Palembang tentu ingin memajukan kotanya melalui salah satu bidang yaitu objek wisatanya, tempat wisatanya. Palembang juga kental akan dikenal dengan adat dan budayanya, dan juga banyak wisata sejarah dan purbakalanya. Jadi, rumusan masalah pada perancangan ini adalah bagaimana merancang media promosi wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang agar sesuai dengan keanekaragaman kotanya, adat, budaya, dan juga dapat dimengerti oleh masyarakat sekitar Kota Palembang maupun masyarakat luar Kota Palembang yang akan datang berkunjung ke wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang nantinya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan perancangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan visualisasi media promosi objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Yang kedua yaitu mempromosikan objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi lebih dalam atau lebih detail tentang wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis atau bagi perancang. A. Dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan tentang sejarah, pariwisata, dan kebudayaan. B. Dapat meningkatkan kepedulian akan objek wisata, terkhususnya objek wisata yang ada di Kota Palembang. Lalu yang kedua yaitu manfaat bagi objek wisata. A. Banyak wisatawan yang luar maupun lokal nantinya akan berdatangan, sehingga dapat meningkatkan omset pemasukan wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. B yaitu terlihat menarik di bidang wisata sejenis yang ada di kota-kota lainnya. Lalu yang terakhir yaitu manfaat bagi ilmu DKP. A. Menjadi suatu media pembelajaran dalam merancang sebuah perancangan komunikasi visual. B. Menjadi suatu bahan tinjauan bagi desain komunikasi visual. Lalu yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua yaitu sekunder. Kita akan bahas primer terlebih dahulu. Jadi di primer ini saya langsung mendatangi ke lokasi wisatanya dan saya melakukan wawancara terhadap salah satu petugas yang ada di sana untuk mendapatkan data-data dari objek wisata Benteng Kota Besar itu sendiri. Lalu yang sekunder yaitu saya melakukan searching atau mencari-cari informasi melalui media internet dan juga jurnal-jurnal yang ada. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori promosi. Alasan saya mengambil teori ini karena teori ini dibutuhkan untuk media-media sehingga dapat menarik perhatian target sasaran atau target audiens. Teori promosi juga berguna untuk promosi wisata, karena dalam promosi wisata harus mengerti
teknik-teknik apa saja yang nantinya akan digunakan sehingga dapat menghasilkan promosi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua yaitu teori estetika. Teori ini digunakan karena sebuah perancangan harus memiliki keindahannya tersendiri. Dalam merancang promosi objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang, teori ini sangat dibutuhkan karena untuk menambah kesan menarik di mata masyarakat sehingga wisata tersebut banyak diminati oleh masyarakat Kota Palembang maupun luar Kota Palembang. Yang ketiga yaitu teori DKP. Alasan perancang mengambil teori ini karena teori desain komunikasi visual ini sangat dibutuhkan dalam merancang promosi objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang keempat yaitu teori komunikasi. Perancang mengambil teori ini karena melalui teori komunikasi juga berperan penting dalam perancangan ini. Karena dalam perancangan komunikasi sangat diperlukan untuk membantu kemudahan dalam promosi wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang terakhir yaitu teori warna. Perancang mengambil teori ini karena dalam perancangan promosi wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang terdapat beberapa media promosi yang dibutuhkan warna tentunya. Maka dari itu penggunaan teori warna dalam perancangan sangat dibutuhkan karena warna bisa mendukung perancangan media-media promosi yang akan digunakan nantinya. Lalu yang selanjutnya kita akan memasuki analisis data. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis dengan metode 5W+2H. Yang pertama yaitu what, apa yang menjadi kendala atau masalah dalam promosi ini. Jadi setelah saya melakukan observasi dan menanyakan langsung ke petugas yang ada di sana, menurut saya kendala dalam promosi ini, kendala yang ada di objek wisata Benteng Kota Besar Palembang itu sendiri, tidak adanya pemandu wisata. Jadi menurut saya itu bisa menjadi masalah. Jadi orang yang berdatangan ke wisata Benteng Kota Besar itu sendiri tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang wisata itu sendiri atau wisata Benteng Kota Besar. Lalu yang kedua yaitu where, di mana promosi ini akan dilaksanakan. Jadi saya akan memulai mempromosikan objek wisata ini di sekitar kawasan Benteng Kota Besar itu sendiri, yaitu di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dan selanjutnya when, kapan promosi ini akan dilaksanakan atau kapan promosi ini akan berjalan. Benteng Kota Besar mulai untuk dipromosikan nantinya pada akhir tahun 2020. Lalu yang keempat yaitu why. Kenapa objek wisata ini perlu dikaji. Objek wisata ini perlu dikaji untuk mengenalkan kepada masyarakat di sekitar Kota Palembang maupun luar Kota Palembang tentang wisata objek Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang selanjutnya yaitu who, siapa target audiens atau siapa target pengunjung dari objek wisata Benteng Kota Besar yang dikaji. Target promosi yang saya gunakan yaitu mencakup seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang maupun luar Kota Palembang, mulai dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa dengan rentang usia yaitu 15 sampai 35 tahun. Lalu yang selanjutnya yaitu how, bagaimana konsep atau metode promosi yang akan dijalankan nantinya. Jadi di sini metode atau konsep yang akan saya pakai yaitu dengan cara menyampaikan ke berbagai media dengan cara yang simple, efektif dan juga sederhana agar masyarakat di dalam Kota Palembang maupun luar Kota Palembang dapat memahami lebih dalam isi dari media tersebut. Lalu yang selanjutnya how much, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan selama promosi Benteng Kota Besar ini berjalan. Jadi biaya yang dikeluarkan atau biaya produksi yang dikeluarkan selama promosi ini berjalan sekitar
mencakup sekitar 3 sampai 5 juta. Itu pun sudah termasuk media poster, baliho dan lain-lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya metode AISAS. Metode AISAS yang pertama yaitu attention. Jadi segala hal tentunya harus dikenalkan kepada target audiensnya terlebih dahulu. Jadi di sini dengan melakukan foto-foto atau video tempat wisata Benteng Kutub Besar itu sendiri dan juga mengadakan event-event agar menarik perhatian masyarakat dalam Kota Palembang maupun luar Kota Palembang melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu interest. Calon konsumen mulai tertarik. Jadi dengan adanya event-event yang diadakan di sekitar kawasan Benteng Kutub Besar itu sendiri, nantinya dapat di-repost melalui media sosial, liputan televisi nasional, untuk tujuannya agar mendapatkan ketertarikan wisatawan untuk datang ke wisata Benteng Kutub Besar itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu search. Biasanya sebelum mengambil keputusan, konsumen akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai wisata yang akan mereka tuju. Jadi dengan banyaknya mention yang ada dan tulisan di website, blogger maupun sosial media, dan semakin sering juga diliput mengenai promosi objek wisata Benteng Kutub Besar di televisi. Lalu yang keempat yaitu action, tindakan konsumen. Masyarakat mulai berinteraksi melalui informasi yang didengar dan interaksi secara fisik dengan datang langsung ke wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang terakhir yaitu search. Jadi hasil setelah target audiens itu merasakan semua pengalamannya, mereka mulai menyebarkannya dan juga merekomendasikan Benteng Kutub Besar Kota Palembang tersebut kepada orang-orang lain melalui cerita pengalamannya, baik itu dari mulut ke mulut ataupun dengan cara mereka melakukan posting foto maupun video di sosial media mereka masing-masing. Lalu selanjutnya saya menjelaskan target pemasaran dan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pemasaran dan strategi pemasaran. Jadi tujuan dari pemasaran ini yaitu untuk mempromosikan objek wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang dan memperkenalkan objek wisata lain yang ada di Kota Palembang sehingga dapat dikenal oleh masyarakat Palembang maupun luar Palembang. Selanjutnya pada strategi pemasaran objek wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang, perancang membuat media promosi seperti poster, baliho, dan media promosi lainnya. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam Kota Palembang maupun luar Kota Palembang untuk datang ke wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang selanjutnya yaitu konsep perancangan. Konsep perancangan di sini ada dua, yaitu tujuan media dan strategi media. Yang pertama, tujuan media. Dengan adanya penggunaan media kreatif ini dalam memperkenalkan objek wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang, baik berupa media cetak, iklan televisi, radio dan lain sebagainya, dalam mempromosikan objek wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang ini nantinya diharapkan dapat dimengerti oleh masyarakat dalam Kota Palembang maupun luar Kota Palembang dan wisatawan asing yang akan berkunjung datang ke wisata Benteng Kutub Besar. Dan pada media promosi objek wisata Benteng Kutub Besar ini sendiri dapat menjadi pusat perhatian wisatawan yang melihat nantinya. Selanjutnya strategi media. Pada strategi media promosi objek wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang harus menampilkan objek wisata Benteng Kutub Besar yang berada di Kota Palembang dan mempromosikannya bukan hanya di sekitaran
kawasan Benteng Kota Besar itu sendiri, melainkan melakukan promosi yang seluas-luasnya agar masyarakat atau wisatawan lebih tahu tentang objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu selanjutnya ini adalah program media. Jadi di sini media ini adalah media-media yang saya buat. Yang pertama yaitu miniatur Benteng Kota Besar dan plakat akrilik Benteng Kota Besar. Dua media ini adalah menjadi media utama saya, karena saya rasa dua media ini bisa menjadi ikon dari Benteng Kota Besar yang ada di Kota Palembang, dan juga dapat diletakkan di berbagai event yang ada di Kota Palembang nantinya. Lalu yang selanjutnya ada poster dan X-banner. Dua media ini nantinya akan dipasangkan di sekitar kawasan yang luas atau di ruangan yang besar nantinya. Lalu selanjutnya ada brosur. Brosur di sini yaitu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Palembang, baik yang sedang berjalan maupun yang sedang duduk-duduk di taman kota misalnya. Dan yang selanjutnya itu stiker, gantungan kunci, pin, baju, topi, dan gelang tangan. Media tadi sebagai merchandise. Nanti perancang nantinya akan membuka bazar di sekitaran wilayah Benteng Kota Besar itu sendiri. Jadi sebagai bentuk kenang-kenangan dari mereka sudah melakukan kunjungan ke wisata Benteng Kota Besar itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya media. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu biaya media yaitu jumlahnya yaitu 3,400.000. Ini sudah termasuk seluruh media yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi kreatif. Yang pertama gagasan kreatif. Gagasan kreatif dalam mempromosikan objek wisata Benteng Kota Besar ini sendiri adalah menampilkan atau memvisualisasikan objek wisata Benteng Kota Besar pada media promosi yang akan dirancang nantinya. Lalu yang kedua yaitu tujuan kreatif. Tujuan kreatif dari promosi wisata Benteng Kota Besar yang ada di Palembang ini adalah agar objek wisata Benteng Kota Besar di Palembang bisa dikenal luas oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Lalu yang ketiga ada pesan visual. Jadi kata-kata yang saya gunakan dalam pemilihan headline dan subheadline ini, untuk headline yaitu Benteng Kota Besar Palembang, dan untuk subheadline-nya yaitu Wonderful Benteng Kota Besar. Lalu yang keempat ada pesan visual. Dalam visualisasi pada media promosi yang akan dirancang nantinya, penggunaan visual pada objek wisata Benteng Kota Besar yang berada di Kota Palembang akan ditampilkan pada media promosi, dan pada media promosi, dan warna yang akan digunakan pada media promosi akan diambil dari warna khas Benteng Kota Besar seperti hijau dan abu-abu, dan juga mengambil warna khas dari Kota Palembang yaitu warna merah dan warna emas. Lalu yang kelima yaitu gaya desain. Gaya desain pada perancangan promosi objek wisata ini akan menggunakan gaya flat design dan Victorian. Alasan perancang menggunakan gaya flat design ini karena gaya desain tersebut mudah dimengerti, lebih modern, simple, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu selanjutnya alasan perancang menggunakan gaya desain Victorian. Ini karena pada masa lalu itu abad ke-19 Victorian digunakan sebagai sebutan untuk konstruksi bangunan, untuk konstruksi desain bangunan. Jadi perancang rasa gaya desain ini bisa menyatu dengan wisata yang akan dipromosikan. Lalu yang selanjutnya font. Di sini saya sudah memilih beberapa font, dan saya mengambil font dari keluarga sans serif, dan saya akan
menentukan font utamanya yaitu Expressway Free. Lalu selanjutnya yaitu program kreatif. Yang pertama headline dan subheadline. Untuk headline seperti yang saya bilang tadi yaitu Benteng Kuto Besar Palembang, dan subheadline-nya yaitu Wonderful Benteng Kuto Besar. Alasan saya memakai headline dan subheadline ini karena headline dan subheadline ini saya rasa bisa mencerminkan apa yang akan saya rancang dan akan saya promosikan nantinya, yaitu wisata Benteng Kuto Besar yang berada di Kota Palembang dengan segala keindahannya. Lalu yang kedua yaitu body copy atau visi, menampilkan bentuk dari objek wisata Benteng Kuto Besar yang berada di Kota Palembang dan menampilkan data-data yang telah dikumpulkan, baik itu melalui observasi yang datang langsung ke lokasi wisata Benteng Kuto Besar maupun melalui pencarian internet dan jurnal-jurnal. Lalu yang ketiga yaitu slogan. Di sini saya tidak menggunakan slogan. Dan yang keempat yaitu ada logo. Logo di sini saya akan menampilkan bentuk dari objek wisata Benteng Kuto Besar itu sendiri dengan menggunakan gaya flat design. Lalu yang kelima yaitu bentuk penggambaran ilustrasi. Jadi bentuk penggambaran ilustrasi ini yaitu memvisualisasikan objek wisata, denah atau lokasi dari objek wisata Benteng Kuto dan denah atau lokasi dari objek wisata dan penjelasan tentang objek wisata Benteng Kuto Besar yang berada di Kota Palembang. Lalu yang keenam yaitu bentuk huruf utama. Jadi saya mengambil bentuk huruf pertama yaitu dengan menggunakan font Expressway Free. Lalu yang ketujuh yaitu warna. Seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil ciri khas warna dari Benteng Kuto Besar seperti warna hijau dan warna abu-abu, dan saya mengambil warna khas dari Kota Palembang yaitu warna merah dan warna emas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.